Lokasi ditemukan oleh Monsieur de Jone pada tahun 1975. De Jone menyebutkan bahwa kecenderungan akan birokrasi ini didasarkan kepada semakin kuatnya kekuasaan pejabat sebagai penyakit yang disebut biomania, Albor 1970. Menurut Peter M. Blau atau W. Meyer dalam bukunya birokrasi adalah bentuk tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan orang banyak. Sedangkan menurut Karl Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis yang mengeksploitasi kaum proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk mengisap kartu proletar. Sejarah timbulnya birokrasi dalam organisasi pemerintahan di tanah air dimulai sejak zaman kerajaan dahulu. Barangkali warisan budaya ini bisa dipakai sebagai penyebab pertama timbulkan masalah birokrasi kita dewasa ini. Dahulu, raja-raja di Jawa, khususnya raja-raja di Nusantara, umumnya tidak membentuk birokrasi untuk kepentingan rakyat. Birokrasinya disebut birokrasi abdi dalam. Keberadaannya dalam suatu sistem untuk kepentingan kekuasaan raja, karena cocoknya seperti ini, ketergantungannya kepada kekuasaan tunggal raja sangatlah besar. Sifat seperti ini selalu membuat birokrasi kerajaan sangatlah paternalistik, terikat pada tata cara tradisi yang telah digariskan oleh raja kepada rakyat, bukan untuk melayani, akan tetapi cenderung untuk menekan melalui upeti, serasahan atau pajak. Transformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat yang memberikan kesadaran baru bahwa pemerintah dibentuk tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat. Pembaharuan birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Jika ini berhasil dilakukan, akan mengurangi bahkan akan menghilangkan setiap praktek penyalahgunaan kewenangan publik di daerah. Transformasi birokrasi penting dilakukan, di antaranya melalui peningkatan sumber daya manusia, baik jumlah ataupun kualitas, tentu harus diformulakan melalui kebutuhan proporsionalisme dan profesionalisme. Hal ini untuk menjawab tantangan perkembangan demokratisasi di Indonesia yang berjalan begitu cepat dan deras. Seiring dengan itu pula tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan pemberian kecepatan pelayanan pemerintahan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Menurut Bambang Isdianto pada tahun 2010, birokrasi dan demokrasi memiliki karakteristik yang berbeda. Birokrasi merupakan lokus dari ilmu administrasi, sedangkan demokrasi merupakan lokos dari ilmu politik. Kajian birokrasi hakikatnya mempelajari fenomena interaksi orang-orang yang sedang melakukan kegiatan sesuai tujuan dan fungsinya masing-masing menurut keahliannya dalam suatu kegiatan organisasi pemerintahan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa organisasi pemerintahan yang kompleks dengan seperangkat kewenangan yang mengatur dan mengelola urusan kepentingan publik. Sedangkan demokrasi dalam perspektif konsep, teori, dan nilai telah memberikan makna yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, terutama yang menyangkut kehidupan politik, yakni pengaturan dan pengelolaan kekuasaan dalam memenuhi tuntutan keadilan, persamaan, kemanusiaan, keamanan, dan kestabilan politik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan birokrasi sebagai ilmu terapan yang sudah banyak dilakukan kajian yang berkembang cukup pesat, menjadi ilmu yang mampu berdiri sendiri. Birokrasi yang efektif salah satunya adalah harus bebas korupsi. Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruption yang berarti perilaku yang tidak bermoral. Secara umum, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah kantor negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi. Menurut Syekh Hussein Alatas, sebagaimana dikutip dalam ICW,
tahun 2000 mengembangkan dan mengidentifikasi korupsi dari definisi yang terbagi ke dalam beberapa tipe, meliputi 1. Korupsi transaktif, 2. Korupsi eksploratif, 3. Korupsi investif, 4. Korupsi nepotistik, 5. Korupsi autogenik, 6. Korupsi suportif, 7. Korupsi defensif. Menurut Field tahun 2000, korupsi dalam institusi birokrasi terjadi ketika birokrat atau pejabat publik menerima manfaat atau keuntungan melalui proses politik yang diperoleh dari posisinya sebagai politisi atau pejabat dalam birokrasi tersebut. Peter Manson dan J. M. Salvis mengistilahkan etika birokrasi sebagai perilaku pemerintah dalam semua level untuk menghindari penyalahgunaan pekerjaan secara tidak sah, aktivitas mencari keuntungan pribadi. Dengan kata lain, adalah penyalahgunaan umum dan korupsi. Tanggung jawab politik moral. Secara teoretik, ada beberapa tingkatan hierarki yang kadangkala saling menimbulkan konflik antara level hierarki itu. Namun, kesemuanya menuntut pertanggungjawaban yang berat. Kalau dibagi, tingkatan hierarki itu ada 4 macam, antara lain, pertama, moralitas personal, atau personal morality. Kedua, etika profesi, atau professional ethic. Ketiga, etika organisasi, atau organisational ethic. Keempat, etika sosial, atau social ethic. Kesimpulan dari materi ini adalah birokrasi biasanya merujuk pada suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Selain itu, birokrasi juga dapat berarti suatu mode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Jika di Indonesia ada pembahasan tentang birokrasi, maka tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah seringkali disebut sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Transformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat yang memberikan kesadaran baru bahwa pemerintah dibentuk tidak untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani rakyat. Pembaruan birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang efektif salah satunya adalah harus bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.